Bagian 1. Pengkhianatan. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Nia histeris. Tangannya mengepal meremas kertas berwarna biru langit yang baru saja dibacanya. Selain rasa cinta, tak ada yang dapat aku pertahankan darimu. Membaca itu bagai goda menghantam hatinya. Sepengecut itukah dia mengirimkan surat untuk memutuskan hubungan yang telah 4 tahun kami rajut? Bukankah dia bisa menelpon atau menemuiku langsung? Rancaunya dengan penuh kemarahan. Rasanya begitu sakit menerima kenyataan itu. Matanya nyalang menatap sekeliling kamarnya. Dengan sisa tenaga yang dipunya dia berdiri. Brak! Sekali gerakan, tangannya menyapu semua hiasan-hiasan yang berderet rapi di atas meja dan juga lemarinya. Satu-satunya cara melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan semua barang yang ada hubungannya dengan Reza. Segalanya telah diberikan, termasuk hal yang paling berharga dalam dirinya. Tiba-tiba ia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Ia lemas tak berdaya. Mamanya sejak tadi bolak-balik dengan gelisah di depan pintu kamar anak kesayangannya. Wanita itu khawatir terjadi sesuatu pada anak gadisnya. Tok tok tok. Beberapa kali Ibu Rati mencoba menggedor pintu kamar putrinya. Kekhawatirannya bertambah ketika tidak ada sahutan atau suara apapun dari dalam kamar seperti sebelumnya. Akhirnya Ibu Rati memanggil tukang kebunnya untuk mendobrak pintu kamar putrinya itu. Alangkah terkejutnya saat menyaksikan tubuh Nia tergeletak di lantai dekat ranjang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kamar berukuran 5 x 6 meter itu terlihat berantakan. Hiasan-hiasan mahal yang biasanya tertata rapi kini tak pada tempatnya. Dia segera meminta tolong tukang kebunnya untuk memindahkan tubuh Nia ke atas ranjang. Nia merasakan tangan lembut membelai kepalanya. Suara isakan terdengar samar di telinganya. Kepalanya masih sakit. Perlahan, Nia membuka kedua matanya. Sekilas dia melihat tatapan mata mamanya nampak sayu. Ibu Rati menahan tangis melihat keadaan putrinya. Nia, anak sematawayangnya yang sangat beliau manjakan, kini terbaring dengan keadaan yang menyedihkan. Nia menatap wajah cantik mamanya. Kulit putihnya pasti turunan dari mamanya. Di usianya yang menginjak kepala 5, tidak mengurangi keanggunan wanita itu. Rambutnya yang ikal menjuntai sampai ke bahu, hidung mancung dan bibirnya yang imut, mirip sekali dengan putrinya. Mereka seperti kakak adik. Nia, kamu tidak apa-apa kan? Pertanyaan mamanya membuyarkan lamunannya. Nia menggeleng. Air matanya kembali tumpah. Hatinya kembali tercabik saat mengingat surat yang baru saja dibacanya. Ibu Ratih kembali mengusap rambut putrinya. Perasaannya perih menyaksikan keadaan putrinya. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, namun kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Sudahlah nak, lupakan dia. Dia tidak pantas untuk kamu tangisi, ucapnya kemudian. Kamu cantik, kamu anak mama yang paling cantik. Akan banyak pemuda yang baik yang akan mencintaimu dengan tulus, sambung Ibu Ratih menyeka air mata Nia. Perasaan sesal kini memenuhi rongga dada gadis cantik itu. Teringat pertengkarannya dengan mamanya baru-baru ini, saat mamanya menanyakan tagihan kartu kreditnya yang mencapai 20 juta bulan itu. Mamanya memang tidak pernah setuju hubungannya dengan Reza. Namun ia tak peduli. Bahkan ia meledak saat mamanya mengatakan bahwa Reza hanya memanfaatkannya. Berat baginya untuk menerima kenyataan pahit ini. Bagaimana mungkin hubungan yang sudah terjalin 4 tahun selesai begitu saja bersamaan dengan wisudanya?
Apakah dia benar-benar hanya memanfaatkanku? Dadanya sesak mengingat semua itu. Tangisnya kembali pecah. Perutnya tiba-tiba terasa sakit, kepalanya pusing, dan penglihatannya kembali gelap dan tak sadarkan diri. "Nia, sadar nak, sadarlah!" teriak Ibu Ratih panik. Dengan menangis, Ratih menelpon suaminya untuk segera pulang. Pak Adi Pratama, seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang furnitur itu, langsung tancap gas mengetahui putri kesayangannya tak sadarkan diri. Dia rela meninggalkan rapat penting dengan kliennya dan segera pulang. Ia takut terjadi sesuatu pada putri satu-satunya yang menjadi tumpuan harapannya. Putri sematawayang yang kelak akan mewarisi perusahaannya yang saat ini di puncak kejayaan. Sampai di rumahnya, dengan sigap membawa putrinya ke rumah sakit, yang hanya berjarak 2 kilo dari rumahnya, karena keadaannya tak kunjung membaik. Dengan kecepatan tinggi, ia melajukan Range Rover hitamnya membelah jalan raya. Sesampai di rumah sakit, Nia segera menerima perawatan dari dokter. Melihat dokter keluar dari ruangan perawatan, dengan wajah cemas Pak Adi menanyakan keadaan anaknya. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanyanya setelah dokter itu menghampirinya. "Maaf Pak, aku tidak tahu apakah ini berita baik atau buruk bagi Bapak. Tapi kewajiban saya untuk menyampaikan kondisi anak Bapak," ucap dokter itu ragu. "Apa yang terjadi dengan anak saya, Dok?" tanya Ibu Ratih tak kalah cemasnya. "Maaf Bu, anak Ibu hamil." Ucapan dokter muda itu sontak membuat Ibu Ratih dan Pak Adi terkejut. Ibu Ratih menutup mulutnya yang terbuka karena syok. Sementara wajah Pak Adi merah padam menahan amarah. Ada kekecewaan yang amat dalam yang dirasakan oleh mereka berdua. Nia adalah anak satu-satunya, harapan mereka. Tapi mereka harus menelan pil pahit kekecewaan karena kenyataan itu. Pak Adi terduduk lemas di kursi panjang depan ruang perawatan. Detak jantungnya berpacu lebih cepat. Sementara mulutnya tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya kosong. Apa yang harus dia lakukan pada putrinya itu? Ibu Ratih hanya bisa tertunduk menangis di samping suaminya. Dalam ruang perawatan, Nia mulai sadar. Ia membuka matanya perlahan. Aroma rumah sakit yang sangat dia benci sekarang bersarang di hidungnya. Tubuh lemahnya sekarang terbaring di ranjang perawatan dengan wajah pucat. Ia mencoba mencari-cari keberadaan kedua orang tuanya, namun tak dijumpainya. Seorang perawat muda mendekatinya dan tersenyum padanya. "Nona istirahat saja dulu, sampai perasaannya enakan." Nia mengangguk menanggapi ucapan perawat cantik itu. Perawat dengan postur tubuh langsing, berkulit putih bersih, berpakaian serba putih memeriksa selang infus yang menempel di tangannya. Rasanya nyeri saat ia menggerakkannya. Nia tak mengerti sakit apa yang dideritanya. Yang dia tahu hatinya sekarang sedang sekarat. Andai mampu, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya saja. Ibu Ratih dan Pak Adi masuk ke ruang perawatan tempat Nia berbaring dengan wajah tegang. Mereka tak menyapa anak kesayangannya itu. Wajah Pak Adi memerah menahan amarah. Sementara mata Ibu Ratih terlihat sembab karena terlalu banyak menangis. "Sebentar sore kita pulang," sahut Pak Adi ringkas. Suaranya bergetar membuat Nia merinding. Belum pernah ia melihat papanya bersikap dingin seperti itu padanya. Bahkan menatap anak kesayangannya itu ia tak mau. Nia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi padanya, sehingga papanya bersikap seperti itu. Nia menatap wajah mama papanya secara bergantian. Namun tak ia temukan senyum sedikit pun atau elusan lembut seperti biasanya saat ia sakit. Papa kenapa sih?"
Rengek Nia mencoba bermanja. Namun papanya sama sekali tak peduli. Nia menangkap sesuatu yang tak beres dari kedua orang tuanya. Pak Adi keluar dari ruang perawatan disusul istrinya dengan perasaan kecewa. Ingin rasanya ia melepaskan amarahnya pada putrinya itu. Tapi ia malu jika orang-orang di rumah sakit tahu atas kejadian ini. Kiprahnya dalam dunia bisnis cukup dikenal publik. Dia tak ingin membuat kekacauan di rumah sakit, sehingga para wartawan punya berita segar untuk koran besok. Peristiwa ini benar-benar membuat semua harapan dan mimpinya sirna. Pak Adi dan istrinya pulang ke rumahnya setelah mengurus administrasi rumah sakit. Pria parubaya itu memesankan taksi untuk putrinya. Hatinya terlalu kecewa untuk sekedar mengantarnya pulang. Biarkan dia menanggung sendiri akibat dari perbuatannya, ucapnya saat mendengar protes istrinya atas tindakan yang ia ambil. Jam dinding menunjukkan pukul 4 sore. Waktunya Nia untuk pulang. Perawat membantu Nia beres-beres dan naik ke kursi roda. Ia mengganti piyamah rumah sakit berwarna biru langit yang seharian dipakainya. Nona sudah bisa pulang sekarang. Semua urusan administrasi telah diselesaikan. Dan papa Anda sudah memesankan taksi untuk pulang. Penjelasan perawat itu membuat Nia terperangah. Ia terus bertanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang tuanya. Mengapa mereka bersikap sangat aneh? Jangankan untuk mengantar pulang, menemuinya di rumah sakit saja mereka tidak. Sekarang malah membiarkannya naik taksi sendiri untuk pulang. Untung saja perawat itu dengan setia menemani Nia bersiap untuk pulang. Sepanjang koridor rumah sakit, perawat itu mendorong kursi rodanya. Nia menangis terseduh meratap, merasa tidak diacuhkan oleh orang tuanya. Belum lagi luka hatinya sembuh ditinggalkan Reza. Sekarang kedua orang tuanya sama sekali tidak peduli. Nia memegang erat tas merah muda miliknya dengan tangan gemetar. Sesekali ia menyibak rambutnya yang tergerai menutupi wajahnya karena tiupan angin. Kesedihannya semakin menjadi-jadi, dia hanya bisa menangis di sepanjang koridor rumah sakit. Sampai di lobi rumah sakit, taksi sudah siap membawanya pulang. Perawat itu membantunya masuk ke dalam taksi yang akan mengantarnya pulang. Sepanjang jalan pikirannya kacau, sedih dan kecewa yang ia rasakan. Namun ia berusaha untuk menghentikan tangisnya, karena supir taksi itu selalu melirik ke arahnya melalui kaca depan. Depan pagar rumahnya taksi berhenti. Rumah mewah dengan pagar hitam yang tinggi bercorak gold mengelilingi bangunan bercat warna putih bersih itu. Rumah berlantai 2 berpekarangan sangat luas itu tampak legang. Supir taksi kemudian turun membukakan pintu mobil untuk Nia. Nia berjalan tertatih memasuki area rumahnya. Kepalanya masih pening. Pintu rumah terbuka, tapi tak ada wajah mama dan papanya menyambutnya. Nia melangkah menuju ruang keluarga yang dihiasi lampu kristal warna-warni. Pantulan cahayanya nampak remang. Nia merasa aneh dengan situasi itu. Sementara Ibu Ratih dan suaminya duduk di sofa menunggu putrinya itu masuk. Plak! Sebuah tamparan keras dari papanya mendarat keras di pipinya tak lama setelah ia berada di hadapan pria itu. Betapa terkejutnya Nia atas apa yang terjadi. Sementara Ibu Ratih hanya bisa menangis terseduh menyaksikan putri yang sangat disayanginya ditampar oleh suaminya. "Ada apa, Pak? Kenapa Papa memukulku?" sahut Nia terguguh, memegangi pipinya yang memerah. Air matanya berderai untuk pertama kalinya dalam hidupnya papanya menamparnya. Tak ada jawaban dari laki-laki parubaya itu. Ia benar-benar dikuasai amarah. Belum hilang rasa terkejut Nia atas sikap kasar papanya.
Tiba-tiba pria yang telah dikuasai amarah itu menyeretnya dengan kasar masuk ke kamar mandi. "Dasar anak tidak tahu diuntung, tega kamu mempermalukan keluarga kita." Pak Adi benar-benar tidak bisa menahan emosinya. Ia berteriak seperti orang kesurupan karena marah. "Sudah, Pak, sudah, kumohon." Teriak Ibu Rati histeris melihat perlakuan suaminya terhadap putri sematawayangnya. Hatinya perih menyaksikan anak yang begitu ia manjakan, sekarang harus menerima perlakuan kasar dari suaminya itu. Namun ia sendiri tak berdaya untuk membela. Kesalahannya terlalu besar. Dia telah membawa aib bagi keluarga mereka. Pak Adi tidak memperdulikan teriakan histeris istrinya. Dia mendorong kasar tubuh Nia masuk ke kamar mandi, kemudian menyiraminya dengan air. Nia hanya bisa berteriak menangis dan tak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana mungkin papanya yang selama ini sangat memanjakannya, tiba-tiba bersikap sangat kasar. "Ampun, Pak, ampun." Nia berteriak memohon ampunan, akan tetapi Pak Adi tidak peduli. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Dia terus menyirami kepala putrinya itu dengan air dingin. Kemudian melangkah pergi, meninggalkannya tanpa memberi penjelasan apa-apa. Bersambung.